Jojolin. Kenapa lo dipanggil Teki? Karena nama gue Teki, Patrick Sandi Teki. Ya. Gitu. Cuma gue ngerasa Patrick itu kayak terlalu ke barat-baratan, Sandy terlalu feminim, jadi Teki aja. Dan paling karena namanya unik kali ya, jadi kayak gampang diinget gitu. Tapi itu berkaitan sama 23 Kids. Oh ya. Teki. Yeah. It's right. Yeah. Itu sebenarnya kayak akun akun passion gue. Jadi karena gue suka banget sama si Michael Jordan dan sepatu Air Jordan sendiri, makanya gue bikin akun itu. Gitu. Gue sharing knowledge, sharing apa yang gue suka terhadap basket. Gue sharing, gue suka fotografi, gue suka basket, gue suka sneakers. Itu gue taruh di 23. Yep. Kesibukan lo sekarang apa? Kesibukan gue masih kerja di perusahaan swasta lah. Itu Senin sampai Jumat di TV. Iya, udah gitu. Sabtu Minggu gue sekarang lagi ngerjain project di Bogor ini, tempat ini. Kebetulan. Tapi nggak kebetulan sih. Jadi ini udah kayak gue nggak tahu ya. Gue dipertemukan karena basket nih. Jadi semua berhubungan sama basket. Jadi gue dipertemukan sama partner yang kebetulan passionnya sama di basket. Dia pengen bikin lapangan, gue pengen bikin sesuatu yang sesuatu yang orang suka, orang adore. Iya, orang adore Michael Jordan dan orang yang pengen tahu edukasi tentang sejarah basket nasional untuk datang ke sini. Gitu. Jadi gue bikin tempat yang ya bisa disebut namanya gallery lah, gallery basket. Jadi ada museum ya. Nanti bakal jadi bagian ya, kalau museum tuh terlalu kaku gitu ya. Jadi gue menyebutnya gallery. Jadi ada nanti bakal ada gallery nasional, gallery internasional sama gallery Jordan. Dan itu nanti kita lihat di tour sama Teki di part 2. Oke. Ya, gini, Ki. Balik lagi ke 23 Kicks ya. ID. Tapi maksudnya 23 Kicks ya. Jadi 23 ID. Nanti ada Instagramnya di sini. 23 ID. Nah, sejak kapan sih seneng Jordan? Gue seneng Jordan tuh dimulai waktu zaman SD sebenarnya. Jadi kayak pertama kali gue ngeliat orang teman gue pakai sepatu Jordan, gue ngeliat gila sepatu apaan tuh keren banget. Nah dari situ kayak wah gila gue harus punya sepatu itu. Akhirnya gue nonton NBA, nonton Michael Jordan dan gue merasakan kayak karismanya Jordan tuh kayak wah gila ini orang jago banget ya. Nah dari situ gue mulai adore sama Jordan. Lu anaknya orang kaya ya? Enggak. Makanya gue buat dapetin sepatu itu, gue harus begging sama orang tua gue yang pas-pasan dan akhirnya gue dikasih syarat. Lu mau Jordan, lu harus ini dulu belajar, lu harus ranking dulu baru dapet. Jadi emang segala sesuatu tuh gak ada yang gampang dalam hidup gue. Salah satunya dapetin Jordan itu, makanya berkesan banget. Bukan anak orang kaya, berarti lu sekarang kaya ya Ki? Soalnya setahu gue lu ganti-ganti terus tuh sepatu gitu loh. Nah, sampai banyak banget dan akhirnya lu sampai jual-jualin karena mungkin ada yang gak kepake lah apa segala macam. Lu orang kaya ya? Bukan. Gue orang pas. Kenapa lu bisa begitu? Karena itu goals gue. Dulu tuh goals gue tuh gue pengen punya apa yang dulu gue nggak punya. Sampai akhirnya gue punya duit, gue nabung. Sebenarnya goals itu kan kayak motivasi kita. Akhirnya gue termotivasi untuk mendapatkan apa yang dulu gue nggak pernah punya. Gitu. Setelah itu ya udah. Setelah itu gue akhirnya gue karena suka gue bisa share ke teman-teman tentang Jordan itu dan gue pengen tuh orang yang orang yang suka Jordan juga nggak cuma koleksi tapi tahu sejarah dari sepatu itu. Lu ngumpulin itu apa karena gaji lu gede di kantor apa gimana Ki? Enggak. Gimana caranya? Rajin menabung dong. Berarti lu awalnya nabung dulu? Nabung. Enggak karena lu anak orang kaya yang lu gampang dapat duit terus lu beli. Ada yang masuk lu beli, ada yang dari mana lu beli dari luar lu titip temen lu. Karena yang gua tahu lu beli sneakerhead. Atau sampai sekarang juga sneakerhead? Enggak juga sih, enggak sih. Gue sneaker entusias lah. Kalau sneakerhead tuh kayak gue tahu banget. Oke, sneaker enthusiast. Gue entusias aja. Oke. Nah, dan sebenarnya Teki ini nggak cuma punya komunitas Jordan yang ada di 23 ID. Dulu Teki ini seorang pemain basket, guys. Main basket juga. Nah, lu ceritain dong, lu main basket sampai bisa lu senang sepatu sampai lu punya komunitas itu tuh gimana gitu? Waduh, gua kalau main basket awal basket gue SMA lah.
Kebetulan gue masuk ke SMA yang SMA 3. Ya SMA 3. Emang tradisinya tuh kan sekolah basket lah. Iya, betul. Dari situ ya udah gue kecemplung, akhirnya gue nggak tahu lah, akhirnya gue bisa bisa dikasih Tuhan ya kemampuan lah untuk bersaing. Akhirnya ya udah gue dapet beasiswa menuju kuliah. Udah gitu, nah di kuliah itu di mana Ki? Perbanas. Zaman dulu Perbanas tuh wow banget guys buat yang cowok dan ceweknya juga. Dan selalu masuk ke final Liba Manas namanya. Zaman dulu Liba Manas belum ada. Gue kalah mulu sama Ubaya. Enggak, itu ganti-gantian. 1-2. Gitu, akhirnya ya udah dari situ gua mau coba ke profesional. Udah sempet plat dapon, udah sempet seleksi aspak dan keterima. Tapi gua ngerasa di situ tuh kayaknya basket bukan jalan hidup gua. Gua nggak bisa menjadikan basket itu menjadi sebuah sebuah pekerjaan. Karena buat gua ternyata basket itu hobi. Yang di saat kayak misalnya gua lagi capek, gua lagi jenuh, gua main basket. Nah saat gua menjadikan basket itu menjadi suatu profesi, gua bosan banget. Akhirnya gue nggak disiplin segala macem, dan gue baru merasa kalau untuk menjadi pemain basket tuh nggak gampang. Lu butuh disiplin, lu butuh komitmen, dan gue nggak bisa itu. Akhirnya gue memutuskan gue cabut karena gue emang nggak bisa. Gue bukan jadi pemain basket itu ternyata bukan cita-cita gue. Akhirnya gue kerja. Tapi gue ditawarin pekerjaan lewat jalur basket karena si bosnya itu tahu, wah lu pemain basket deh, gue lagi butuh pemain basket di perusahaan gue buat kejuaraan. Akhirnya gue masuk lah. Lu kerja jalur basket, gimana caranya? Gue nggak tahu, jadi kebetulan itu emang kayak emang berjalan Tuhan kali ya. Jadi kebetulan waktu itu lagi rame banget kejuaraan antar perusahaan. Gitu, ada kejuaraan basket antar perusahaan, dan kebetulan perusahaan yang nawarin gue ini dia butuh pemain untuk perusahaannya. Akhirnya ya udah, gue seleksinya itu gue nggak kayak interview kayak formal ya. Gue interviewnya itu di lapangan basket. Kayak gue ditawarin, lu main basket nggak? Yaudah lu latihan dulu, kalau misalnya emang lu udah gitu lu sesuai dengan apa yang dibutuhin sama perusahaan gue, lu masuk. Gitu. Lu lulusan apa Ki? Itu gue belum lulus. Gue kuliah tuh 9 tahun Jo. Gue mulai kerja itu 2008. Gue baru lulus 2015. What? Gitu. Baru ini dong? Baru ini. Nah, itu juga gue pengen kasih tau ke teman-teman semuanya kalau misalnya basket itu mungkin bukan tujuan hidup, tapi bisa menjadi jalan hidup. Gitu. Karena Teki pun bisa dapat pekerjaan karena lewat jalur basket. Lewat basket tuh luar biasa deh. Basket tuh impactnya. Gue bisa dapetin istri gue lewat jalur basket. Gue beasiswa kuliah jalur basket. Gue kerja jalur basket. Sekarang gue dapet pekerjaan ini bikin lapangan lewat basket juga. Guys. Jadi kita lihat dari sisi bukan cuma main basketnya doang, tapi lihat big picture-nya dari kita main basket tuh. Apa sih kedepannya tuh impact-nya buat kita apa? Itu banyak banget guys. Contohnya kayak Teki tadi. Guys, kita akan tanyakan satu pertanyaan terakhir untuk Teki. Ki, apa yang menjadi dari basket itu yang lu terapin dalam hidup sampai detik ini itu apa? Dari basket. Dari basket itu gue banyak belajar banyak hal. Jadi kayak waktu gue gagal itu karena pertama gue nggak disiplin. Udah gitu gue nggak komit. Nah dari situ kayak gue belajar. Akhirnya sekarang itu gue jadi orang yang disiplin sama yang komit. Gitu. Gara-gara itu ya? Gara-gara itu. Jadi kayak gue belajar dari pengalaman lah intinya. Iya. Dan basket tuh banyak merubah hidup lo nggak sih? Merubah banget. Itu bener-bener kayak ngebuka banyak jalan buat gue. Dan lu konsisten di situ? Konsisten. Dan itu sebenarnya tuh apa yang gue kasih di sini tuh itu sebenarnya give back gue ke basket. Karena basket udah bikin gue kayak gini. Dan gue kebetulan gue dapat partner yang emang yang passion juga. Akhirnya bilang kita bareng yuk kita bikin kita give back basket gitu. Jadi lewat ini kayak gue pengen kasih lihat nih, ini apa yang gue kasih ke basket nih, gue pengen bangkitin basket nasional, gue pengen orang-orang tuh bisa main di sini. That's right. That I heard about that, dan aku bakal support banget. Wah, thank you banget. Support banget, dan aku bakal benar-benar bantuin apa yang dibutuhin nanti untuk isi-isi nanti galerinya. Thank you. Ya kan, galeri nasional, karena kebetulan pelatihku dari zaman aku pertama kali basket 3 SMP sampai itu pemain nasional semua. Gitu. Yes. Thank you banget. Itu yang kita butuhin. Yes. Dari Jawa ya, dari Jawa. Jadi gue nanti
ini bocoran. Nanti di National Gallery gue akan ngasih tahu sejarah basket Indonesia dari era 80 sampai sekarang. Jadi gue pengen tuh kayak basket zaman sekarang tuh nggak tahu taunya cuma pemain zaman sekarang doang, tapi mereka harus tahu siapa orang-orang zaman dulu yang bikin basket Indonesia itu menjadi keren dan bisa maju ke sekarang. Gitu. Bahkan nggak hanya pemain doang, tapi kayak orang siapa aja yang terlibat di luar pemain itu. Kayak contoh jurnalis, wasit, gitu. Kayak misalnya jurnalis kan kayak contoh nih kayak Om Son Hendrawan. Om Son Hendrawan yang tahu mungkin cuma segelintir orang. Iya betul. Karena orang nggak tahu guys. Karena orang zaman sekarang tuh tahu, tapi pas di googling nggak ada foto-foto. Itulah pentingnya jurnalis. Makanya kita pengen apresiasi juga si jurnalis ini dari zaman dulu. Nah, mungkin bentuk apresiasi ini akan membantu banyak lagi orang-orang zaman dulu yang di basketnya luar biasa untuk Indonesia, tapi tidak orang banyak nggak tahu ya. Banyak nggak tahu dan mereka bisa terbantu dengan apapun itu dari apa yang dilakuin sama Teki dan teman-temannya. Dan gue tuh pengen tahu tuh kalau misal basket Indonesia tuh keren banget. Gitu. Maksudnya gue pengen orang tuh lebih bergairah lagi main basket. Gitu. Ya, betul. So love basketball guys. Basketball never stop. Oke. Nah sekarang kita minta Teki untuk kasih kucing klinik sedikit. Fundamental basket yang dia punya yang dibutuhin sama pemain-pemain zaman sekarang, anak-anak muda zaman sekarang yang terlalu NBA minded, guys. Sedangkan you have to know NBA superstar pun melakukan fundamental yang sangat luar biasa keras saat dia latihan. Nah, kita langsung aja ke Iconic. Oke, paling kalau dari gue sih, gue akan ngejelasin hal-hal yang paling sering gue lakuin saat gue main basket. Ini namanya jump stop. Jadi saat gue dapat bola, kalau gue biasanya saat menerima bola, gue akan dengan dua kaki gini, karena akan lebih mempermudah lo bisa kesini atau lo bisa kesini. Beda kalau misalnya lo menerimanya begini, lo begini, traveling atau nggak enak gitu, posisi nggak enak gitu. Tapi kalau misalnya dapat dua gini, lo bisa kiri atau bisa ke kanan. Nah itu sih hal yang paling sering gue lakuin saat gue main basket. Udah itu aja. Oke guys, thank you Ki, thank you banget. Thank you. Dan aku tunggu banget untuk tour bucket list ini di next video with Teki. Oke? Pasti ntar kita undang. Thank you banget udah mau kasih edukasi dan ngelakuin ini semuanya untuk basket Indonesia. Dari gue pribadi juga, gue akan berdoa yang terbaik juga untuk basket Indonesia, untuk kemajuan basket Indonesia supaya basket Indonesia bisa berjaya dan pemain-pemain timnas kita bisa mengharumkan nama bangsa Indonesia. Yes.